Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna ulan nasi billahi man bada'ahum bis salami. Sesungguhnya aulan nasi billah atau ulan nasi billah boleh dibaca aulan nasi, boleh dibaca ulan nasi ya. Qala inna ulan nasi billah, sesungguhnya manusia yang lebih utama di sisi Allah, man bada'ahum bisalami, ialah orang yang memulai di antara mereka bisalami, dengan salam. Artinya ai innal mulaqati wal mufaraqati, ketika dia berjumpa dan ketika dia berpisah. Jadi ketika ada manusia berjumpa bersama, maka yang paling utama dalam pandangan Allah ialah mereka yang pertama kali ngucapin salam. Ini masih diantara kita bicara fadilah salam ya. Kenapa sih orang yang utama itu orang yang pertama kali mengucapkan salam gitu? Kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi, li annahu sabiqu ila zikrillah. Karena salam itu memulai untuk apa? Mendahulukan untuk zikir kepada Allah. Salam itu mendahulukan untuk ingat kepada Allah. Ketika orang pertama kali mengucapkan salam, berarti orang itu pertama kali mengingatkan orang untuk zikir kepada Allah. Berarti orang itu yang pertama kali mengingatkan untuk ingat kepada Allah. Kan pada minggu yang lalu udah kita jelasin tuh ya, makna menyebarkan salam itu ada yang secara harfiah mengucapkan assalamualaikum, ada makna yang kedua apa? Mengingatkan assalamualaikum, assalam bersama kamu, artinya Allah bersama kamu gitu loh. Nah, artinya orang yang memulai mengucapkan salam, maka dia orang yang pertama kali mendahulukan salam itu untuk ingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Lanjut Pak. Ini biar selesai, ini udah 3 pertemuan bab salam ini ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ra'sut tawadhu'i al-ibtida'u bis salami. Ra'sut tawadhu'i, kepalanya tawadhu gitu maksudnya. Maksud kepalanya tawadhu itu bukan tawadhu kayak orang punya pala punya tangan gitu Pak ya. Maksud kepala tawadhu itu ialah tawadu, sifat rendah diri gitu, yang utama gitu ya. Pokoknya tawadu, nah bisa begitu dia artikannya ya. Apa itu kepalanya tawadu? Untuk saya katakan tadi itu pokoknya tawadu gitu ya. Al-ibtida'u bis salami, ialah memulai dengan salam. Orang mah Pak gitu nih, kalau kagak punya sifat tawadu, artinya kan orang sombong ya.
Orang mah kalau nggak punya sifat tawadu, pengennya dia disalamin gitu loh. Paham nggak? Lu salam sama gua jawab. Masa gua ngucapin salam duluan, gengsi dong. Kan gua tuaan, kan gua kayaan, kan gua pinteran, kan gitu loh. Paham maksudnya ini? Ya orang mau mengucapkan salam itu karena memang dia mempunyai sifat tawadu. Nah kalau dia tidak mempunyai sifat tawadu, dia enggan untuk mengucapkan salam. Egonya muncul, masa goyang tuaan, kan gitu. Goyang tuaan, ngucapin salam duluan. Ada dia yang mudaan ngucapin salam. Nah kan begitu Pak. Ya. Tapi orang kalau tidak punya sifat tawadu, bagian gua tuaan gua ngucapin salam duluan. Kenapa? Sebab dia menyadari orang yang pertama kali ngucapin salam duluan, orang yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagian gua makayaan ngomongnya begitu, ya. Gua ngucapin salam duluan, itu tawadu, Pak. Orang yang nggak punya sifat tawadu malas. Hebat begini. Lu nanya gua sautin, kagak nanya gua nemen-nemen amat. Siapa lu? Kan begitu kita kadang-kadang. Iya enggak, Pak? Lu nanya gua sautin, kagak nanya, siapa lu? Nah, artinya ketika orang mempunyai sifat tawadu tuh, ya, maka dia pasti akan memulai salam lebih dahulu. Bab kemarin kita jelasin tuh Rasul saja gitu. Ya, Rasul saja Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin gitu ya. Pemimpin sekalian para rasul, para anbiya, itu beliau rasul mengucapkan salam terlebih dahulu hatta kepada anak-anak sekalipun. Nah, itu Pak ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ada keterangan syarah nih dari Imam Nawawi, dari Syekh Nawawi ya. Di kitab Bapak enggak ada ya. Dengarkan saja. Qala Nawawi, telah berkata Syekh Nawawi, ar-rajulul muslimu alladzi laisa bimasyhuri bipiskin wala bid'atin yusallimu wa yusallamu alaih. Artinya begini, seseorang laki-laki muslim alladzi laisa bimasyhurin bipiskin, yang enggak terkenal kefasikannya Pak. Artinya dia itu orang yang tidak berbuat fasik. Fasik itu suka melakukan perbuatan dosa gitu Pak ya. Wala bid'atin, dan dia tidak melakukan perbuatan bid'ah tuh. Seorang laki-laki dalam Islam, laki-laki muslim yang tidak termasuk perbuatan dosanya, ya orang pasti punya dosa. Maksudnya dia enggak terkenal pendosa gitu loh. Paham nggak? Artinya kan ada orang yang wah dia mah kerjaannya dosa mulu, umpamanya zina mulu, mabok mulu, itu terkenal tuh. Terkenal berbuat dosa. Nah, ini ada seseorang yang kata Syekh Nawawi laisa bimasyhurin bipiskin. Dia enggak terkenal berbuat dosa walaupun dia punya dosa. Ya. Kadang barangkali dia berbuat dosanya di mana-mana, kasar gitu kan enggak ada yang tahu, kasar begitu umpamanya. Nah, orang yang tidak terkenal berbuat dosa dalam pandangan kita orang baik, wala bid'atin, dan juga orang yang tidak pernah melakukan bid'ah, yusallimu wa yusallamu alaihi, maka orang semacam itu kita berikan salam dan menjawab salam atasnya. Kita senantiasa diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang tidak terkenal kefasikannya, enggak terkenal berbuat dosanya, yang kita enggak tahu dia berbuat fasik dan tidak melakukan perbuatan bid'ah. Kita disunahkan mengucapkan salam kepada mereka dan menjawab salam mereka. Ketika mereka salam kepada kita, kita diwajibkan untuk menjawab salam mereka. Nah,
Di sini kata Imam Nawawi, fayusannu lahu salamu wa yajibu raddu alaihi, maka disunahkan tuh bagi orang tadi yang saya katakan di awal tidak terkenal fasiknya, ya, disunahkan untuk memberikan salam, wa yajibu raddu alaihi, dan diwajibkan menjawab salam mereka. Nah, wa ammal mubtadi'u, nah, adapun orang yang suka berbuat bid'ah, kata Syekh Nawawi, wa man iktarafa dzanban aziman, dan orang yang berbuat dosa yang besar gitu loh. Ini kita tahu nih, oh si fulan tuh berbuat, umpama si fulan berbuat dosa yang besar, ya. Kita tahu dia tadi melakukan dosa tuh, kita tahu dia melakukan maksiat, walam yatub minhu, maka dia tidak bertaubat tuh, ya, dari perbuatan dosanya, terus dia berbuat dosa-dosa besar, janban aziman, terus dia melakukan kesalahan-kesalahan yang besar, ya. Maka orang semacam itu nih, kata Syekh Nawawi, ya, ketika dia nggak mau bertobat tuh orang yang berbuat dosa itu, payan bagi Allah yusallima alaihi, maka seyogianya tidak mengucapkan salam kepadanya. Tuh sampai ke situ, Pak. Ya. Payan bagi Allah yusallima alaihi, maka tidak seyogianya tidak mengucapkan salam kepada mereka. Wala yarudu alaihi salamu, dan tidak menjawab salam mereka. Salam dia tuh tidak dianjurkan tidak mengucapkan salam, dan juga dianjurkan tidak menjawab salam mereka. Buat siapa? Buat mereka yang apa? Melakukan apa? Terkenal melakukan dosa besar, dan dia nggak mau bertobat, tapi anjuran. Gimana kalau kita kembali kepada hadis yang atas tadi, gitu loh. Ini kan begini keterangannya, ya. Di atas ada hadis tuh, ya. Yang mulia itu di mata Allah yang pertama mengucapkan salam. Kedua tadi dijelaskan, orang yang mengucapkan salam, orang yang punya sifat tawadu. Nah, kita tahu dia berbuat dosa besar umpamanya, ya. Nah, orang yang punya, walaupun ada anjuran tuh tidak mengucapkan salam kepada orang yang suka berbuat dosa besar, dan dia nggak mau bertobat, tapi ketika kita punya sifat tawadu, ya Allah, dia mah berbuat dosa karena kebodohannya, karena keawamannya. Saya mah alim, saya mah ngaji, tapi masih suka berbuat dosa, umumnya begitu. Hati kita nih masih banyak dosa, kita boleh mengucapkan salam tuh, Pak. Tetap mengucapkan salam sebagai bentuk ketawaduan kita, gitu loh. Walaupun orang itu orang suka berbuat dosa. Satu, yang kedua, niatnya dakwah. Nah, bagaimana? Walaupun dia orang yang suka berbuat dosa, ya, walaupun secara syariat dianjurkan tidak mengucapkan salam, tapi secara hakikat ketika niatnya buat dakwah, boleh mengucapkan salam kepada mereka. Niat dakwah supaya apa? Supaya mereka hatinya terpaut kepada kita, mereka tidak merasa dimusuhi oleh kita, dan semoga itu menjadi tetesan hidayah dari Allah untuk mereka yang berbuat dosa besar tersebut, gitu, Pak. Jadi boleh, ya, dengan niatin dakwah. Secara begini, secara syariat kita nggak boleh tuh duduk kumpul, ya, sama orang lagi minuman keras umpamanya, nggak boleh, ya, nggak boleh kumpul di majlis ada orang yang minuman keras. Tapi secara hakikat, ini agak dalam dikit ya, diniatin dakwah, dia datang ke situ, berkumpul di situ bukan untuk ikut minum, tapi mengajak berdakwah secara pelan-pelan, paham nggak? Secara pelan-pelan, niatin dakwah agar orang itu berhenti dari perbuatan dosanya, dari mabok-mabokannya umpamanya seperti itu. Banyak saya praktekkan itu, dan alhamdulillah, ya,
ketika mereka itu kita sentuh hatinya, gitu ya, nggak merasa dimusuhin, kita temenin, lambat laun akan malu sendiri Pak Haji, malu sendiri, berhenti sendiri tanpa kita suruh berhenti, nah gitu loh. Ya. Ini tapi dengan catatan niatnya dakwah. Tapi kalau kita tidak punya misi dakwah, secara syariat nggak boleh tuh kumpul bersama mereka. Kenapa? Khawatir kita terbawa kepada perbuatan yang jelek. Nah itu makanya. Sampai ini paham nggak keterangannya nih? Ya. Khawatir kita terbawa tuh, kumpul duduk di satu tempat ada orang minuman keras, ya, berbuat maksiat, nggak boleh secara syariatnya. Itu tempat yang kotor. Ya. Tapi kalau niatin dakwah, maka diperbolehkan agar asal iman kita kuat, nggak ikut minum bersama dengan mereka, gitu, nggak ikut mabuk bersama dengan mereka. Ini konsep dakwah Pak. Kalau kata Kiai saya begini, jangan hanya pandai berdakwah, ya, tapi pandailah strategi dakwah, lah gitu. Apa maksudnya jangan hanya pandai berdakwah tapi pandailah strategi dakwah? Jangan hanya pandai pidato, ceramah, bla 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 bla, tapi nggak tahu strategi. Orang habis dicaci maki, habis disinggung-singgung, habis diomelin, habis digalakin, akhirnya dia bukannya mendekat. Orang kalau hatinya tersentuh, dia akan datang mendekat. Tapi kalau hatinya tersinggung, akan lari Pak. Betul tak begitu? Maka konsepnya sentuh hatinya, bukan singgung perasaannya. Itu konsepnya. Oke, kembali ya hadis kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani aqrabuhuma ilallahi ta'ala man bada'a bis salami. Ini masih tentang menceritakan keutamaan salam ya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani, apabila berjumpa dua orang muslim, ya, muslimun satu orang muslim, muslimani dua orang muslim, muslimuna banyak orang muslim, itu Pak. Kalau bahasa Arab begitu, beda-beda ya. Kalau muslimun orang Islamnya satu. Ini kalau jadi kalimatnya muslimani isim tasniyah, orang Islamnya dua. Kalau muslimuna itu orang Islamnya banyak, jamak muzakkar salim namanya ya. Idzal taqal muslimani, apabila berjumpa dua orang muslim, dua orang Islam berjumpa, dia tuh aqrabuhuma ilallahi ta'ala, yang paling dekat di antara kedua orang Islam tadi, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala ya, man bada'a bisalami, orang yang memulai, orang yang pertama mengucapkan salam, orang yang memulai mengucapkan salam. Jadi kita ketemu nih ya, walaupun kemarin tuh ada keterangan yang lagi jalan kasih salam sama yang duduk kan gitu, yang naik kendaraan ngasih salam sama yang berjalan kaki kan gitu keterangan kemarin. Nah, masuk ke sini, gua lagi duduk, ada orang lagi jalan bagian, gua ngucapin salam duluan gitu loh, paham nggak? Bahwa kenapa? Dia itu orang yang apa? Yang lebih dekat kepada Allah, orang yang pertama kali atau memulai mengucapkan salam gitu. Etikanya yang jalan ngasih salam sama yang duduk, itu etikanya. Tetapi ketika yang duduk ini gini katakannya, kata yang duduk bagian amat, ada gini yang ngucapin salam sama gua, itu masih boleh Pak. Ada gini yang ngucapin salam, gua baru duduk, dia yang jalan, itu etika. Ketika yang duduk ini nggak nanya, itu nggak dosa. Paham nggak maksudnya? Nggak dosa ya. Sebab memang etikanya mesti yang jalan. Nah, tetapi kata yang duduk,
yang lebih dekat kepada Allah orang yang pertama mengucapkan salam. Walaupun dia lagi duduk, dia mengucapkan salam duluan tuh kepada orang yang jalan lewat depan dia. Itu dia lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia lagi apa? Lagi duduk gitu ya. Sebab dia yang pertama kali ngucapin salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza da'altum fi majlisin fasallimu wa idza kharajtum fasallimu. Idza da'altum fi majlisin, apabila kamu masuk ke dalam majlis, fasallimu, maka hendaklah mengucapkan salam. Wa idza kharajtum fasallimu, dan apabila kamu keluar dari majlis, fasallimu, maka hendaklah mengucapkan salam ya. Jadi kalau kita masuk majlis nih, maksudnya ada orang lagi kumpul, kita datang disuruh salam. Kita pulang duluan, keluar ya salam juga gitu ya, yang diajarkannya. Nah, kemudian di sini ada keterangan begini, Pak. Wa qala Nawawi, di kitab apa enggak ada, dengarkan aja ya. Yustahabu idza dakhala baitahu ayu salima. Bahkan ketika kita masuk tuh ke rumah kita ya. Kita masuk ke rumah kita, yustahabu, Pak, itu disunahkan mengucapkan salam. Walaupun rumah kita sendiri gitu loh. Ya, walaupun rumah kita sendiri disunahkan mengucapkan salam ya. Wa illam yakun fi ahadun, nah tadi disunahkan mengucapkan salam. Kalimat salamnya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkapnya. Nah, sekarang begini keterangannya. Wa illam yakun fi ahadun, dan jikalau tidak ada siapapun di rumah gitu ya, masuk rumah kita kosong, memang kita tahu bini kita umpamanya lagi kemana, lagi pergi ke warung atau ke pasar, anak kita lagi nggak ada, kosong ke rumah, kita sampai rumah kita, itu masih juga disunatkan mengucapkan salam. Cuma nah, pakai cumanya nih, kalau rumahnya kosong, wa illam yakun fihi ahadun, tidak ada seseorang pun di rumah, wal yakul, maka hendaklah dia berkata assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tuh kalimatnya begitu, Pak. Bukan. Ya, kalau rumahnya kosong, kita sampai ke rumah kita, nggak tahu rumah kita lagi nggak ada orang, bini kita umumnya lagi arisan, lagi kemana ya, nggak ada orang, kita tahu, masuk tetap mengucapkan salam. Cuman kalimat salamnya bukan assalamualaikum, tapi apa sih kalimatnya? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah itu, Pak ya, kalau betul kayaknya baru tuh ya, dengar keterangannya ya. Itu ada tuh bawa dulunya. Itu kalau rumahnya kosong, Pak, ngucapinnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu kalau tahu rumah kita kosong ya. Kalau nggak tahu ya tetap pakai assalamualaikum, sebab kita berkeyakinan di dalam ada bini kita di rumah gitu loh, gitu. Kita nggak tahu istri kita lagi kemana gitu kan, gitu. Maka kita mengucapkan assalamualaikum. Ini kalau kita tahu rumah kita kosong gitu. Lanjut, Pak, biar kelar ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam abqalun nasi may yabkhulu bis salami. Abqalun nasi, manusia yang paling bakhil. Apa bakhil itu? Pelit ya. Manusia yang paling bakhil, manusia yang paling kikir ya. May yabkhulu bisalami, ialah orang yang bakhil terhadap salam gitu loh.
Artinya orang yang bakhil itu orang yang kagak mau ngucapin salam, nah gitu. Jangankan dia ngasih harta, jangankan dia ngasih duit, ngasih salam aja nggak mau. Apa? Udah jangan terus cinta itu mah. Kadang-kadang ya juga Pak Haji, ada karena memang faktor keawaman. Yang alam madu juga kadang berehan. Cuma ada faktor awamnya belum ngaji, bagaimana keutamaan salam, dia jarang ngucapin salam, nah gitulah ya. Kita berhusnuzon aja dah gitu ya. Tapi kalau emang dia udah tahu keutamaan salam, kagak mau ngucapin salam, maka berdasarkan hadis ini termasuk orang yang bakhil gitu. Nah, jadi kalau kata hadis ini, abholun nasi, manusia yang paling bakhil, mayyabhulu bisalami, orang yang bakhil terhadap salam. Satu lagi ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu tahiyatun limillatina. Salam itu tahiyatun, penghormatan, limillatina, bagi agama kita ya. Jadi ketika kita mengucapkan salam, itu artinya kita memberikan penghormatan tuh kepada orang yang kita berikan salam. Jadi kata Nabi, assalamu tahiyatun limillatina. Salam itu merupakan penghormatan dalam agama kita. Ketika kita mengucapkan salam, ada kita menghormati, memberikan penghormatan kepada orang yang kita ucapkan salam. Wa amanun li zimmatina, dan keamanan bagi zimmah ya, bagi orang-orang yang ada dalam lingkungan keamanannya itu ya. Kenapa? Allah telah berfirman, qala Allahu ta'ala, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. An-Nisa ya, ayat 86. Wa idza huyyitum, dan apabila huyyitum, kamu diberikan penghormatan, bitahiyatin, dengan satu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan penghormatan yang lebih baik, au rudduha, atau yang semisalnya. Contoh gini, ketika kita ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ada orang yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Dia balas salam mereka, penghormatan mereka dengan penghormatan yang lebih baik. Auruduha, atau semisal lah. Kalau emang kagak bisa yang lebih baik, maka ya setimpal. Orang bilang assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Nah, itu udah boleh tuh. Setimpal namanya. Ya. Syukur-syukur memberikan penghormatan, balasan penghormatan yang lebih baik dari orang yang memberikan penghormatan tersebut. Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-babut tasi wa asyar, bab yang ke-19, fi fadilatid du'ai, menyatakan tentang fadilah doa. Insyaallah minggu yang akan datang. Semoga kita sehat ya, panjang umur, bisa istiqomah ngaji. Bab ngaji mah yang terdahsyat istiqomahnya ya.
seistiqomah, maka mudah-mudahan ya kita dipertemukan Allah pada minggu akan datang. Amin ya rabbal alamin. Semoga usaha kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Anak istri kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabul hajat kabul maksud. Ala hadhihi niyal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma yukafi majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwara binuri syamsika abadan abada. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa'. Rabbighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.